Oke, selamat siang. Oke. Kita berdoa ya. Selesai. Oke. Kita ya. Tuhan Emi Windrum. Sehingga merula. Lobi Patricia. Belanda Simpel. Menuliskan Ekolan. Dan Ekoya Panjaitan. Berarti sampai. Oke, bukan kayak sama anak yang tujuh ya. Daerah. Tentang daerah dalam rangka NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. Banyak peran dalam sebagai penunjangan pemerintah untuk menghidupkan rakyat Indonesia. Sehingga dalam sistem pemerintah Indonesia ada yang namanya otonomi daerah. Otonomi daerah disebut sebagai pemberian kewenangan kepada daerah untuk menentukan dan merumuskan kebijakan yang paling sesuai dengan kondisi masyarakatnya. Dengan catatan kebijakan yang dirumuskan tidak bertentangan dengan undang-undang yang ada. Ada peran daerah dalam kerangka NKRI yang utama yang penting adalah mempertahankan hidup dan NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara yang utuh dan bertolak serta bagiannya tidak dapat berubah. Indonesia sebagai negara kepulauan tentu tidak bisa mengandalkan pengawasan dari pusat. Otonomi daerah dijalankan sebagai perpindahan kewajiban pemerintah pusat kepada pemerintah pusat dan daerah. Mencerminkan negara Indonesia yang berpegangan pada bentuk negara kesatuan. Hal ini dalam dibutuhkan Pancasila ketiga telah berhasil dijalankan. Oke, kita harus tahu perjuangan negara Indonesia
Nah, kita tahu kan Indonesia dijajah oleh negara Jepang dan Belanda. Siapa tahu Indonesia dijajah Belanda berapa tahun? Berapa tahun? Hah? 3,5. Tiga berapa? 3,5 tahun. Indonesia dijajah oleh Belanda, ingat ya? 350 tahun Indonesia dijajah Belanda. Jepang berapa tahun? Hah? Jepang berapa tahun dijajah Belanda? Kayak siapa? Indonesia berapa tahun dijajah? Dijajah Jepang. Berapa tahun tahu? Ada yang tahu? Nggak ada. Indonesia dijajah Jepang 3,5 tahun. Nah, sebelum Indonesia terbentuk NKRI, masyarakat kita sangat menderita, disiksa dan dipekerjakan sebagai rumusan. Nah, dalam itu perjuangan pahlawan kita untuk merebut pertahanan dan kesatuan negara Indonesia sangat berjuang. Makanya pahlawan kita bisa merebut kekuasaan itu lantaran ada suatu proklamasi. Ada yang tahu isi proklamasi? Ada yang tahu? Berapa butir proklamasi? Ada yang tahu? Ayo, angkat tangan. Angkat tangan, siap, jangan malu-malu. Apa isi proklamasi? Angkat tangan dulu. Siapa? Oke. Lantaran penyelenggaraan proklamasi ini kita bebas dari penjajahan kedua negara tersebut. Kita merdeka sebagai negara demokrasi. Paham kan? Tadi kan kita sudah belajar peran daerah dalam kerangka NKRI. Ada pun peran daerah dalam perjuangan kemerdekaan. Ya, kali ini kita akan diskusi kelompok ya. Nah, di sini untuk kelompok pertama namanya untuk Jawa Barat ya. Ini Jawa Barat, ini Sumatera Utara. Ini kan Jawa Barat dari sini. Ini Sumatera Utara, ini Aceh, sana Yogyakarta. Udah, lihat dulu udah sana. Ini kelompok Yogyakarta, Aceh, ingat Aceh, Sumatera Utara sama Jawa Barat. Oke. Kita akan diskusi dulu untuk per kelompok, diskusikan dulu sama kawan-kawan bagaimana peran daerah yang Bapak sebutkan tadi atas nama Ibu tadi dalam perjuangan kemerdekaan. Bagaimana? Bisa contoh peran Jawa Barat untuk kemerdekaan. Bagaimana apa penjelasannya? Tolong diskusi ya. Untuk peran Provinsi Sumatera Utara, dengar dulu. Untuk Sumatera Utara, bagaimana peran Sumatera Utara dalam perjuangan kemerdekaan? Kalian diskusi ya. Silakan. Begitu pula dengan kelompok Aceh. Bagaimana peran Provinsi Aceh dalam perjuangan kemerdekaan? Untuk kelompok ini, bagaimana peran daerah Yogyakarta dalam memperjuangkan kemerdekaan? Oke, diskusi ya. Tolong baca. Jadi kan kayak dari ini kita mulai dari Aceh dan dari
Pak, presentasi Indonesia di sini kan. Untuk yang pertama untuk Jawa Barat, siapa yang menerima? Saya yang menerima. Jawa Barat. Rakyat Jawa Barat mendukung penuh kepemimpinan Soekarno Hatta. Laskar-laskar yang ada di Jawa Barat seperti BMP, Hizbullah, PKRI, BPRI, API, dan KRIS langsung melucuti tentara Jepang yang berada di kota-kota Jawa Barat. Membentuk Barisan Pemuda Indonesia dengan telepon Ahmad Dhani pada pemuda ini tindak mengambil alih gedung pemerintahan dan merebut senjata dari Jepang. Gerakan ini dipicu dengan kedatangan pasukan Sekutu pada tanggal 9 Oktober 1945. Dengan kedatangan pasukan Sekutu ini menjadi situasi di kota Medan. Gubernur proklamasi disambut di kota-kota Aceh dengan cara membentuk API pada tanggal 6 Oktober 1945. Organisasi tersebut langsung mengambil alih markas tentara Jepang dan mengibarkan bendera merah putih di kota Banda Aceh, Bangsat, Lombok, Lere, dan tempat lainnya. Pertempuran dengan tentara Jepang terjadi pada tanggal 24 November 1945. Serangan Yogyakarta dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Pada kaitannya dengan kemerdekaan Hamengkubuwono IX. Di awal kemerdekaan, Sultan mengeluarkan pasukan Jawa yang mendapatkan Jepang sebagai Republik Indonesia dengan status sebagai daerah istimewa. Diskusi tentang peran daerah dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Nah, tadi kan kita bicarakan beberapa provinsi yang untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Sebelumnya wajib semua provinsi di Indonesia ini, 38 provinsi, ikut serta berperan dalam memperjuangkan Indonesia. Kita pun di sini bisa mewujudkan kemerdekaan Indonesia. Dengan cara apa? Dengan cara apa kita mempertahankan kemerdekaan Indonesia di sini? Hah? Membeli produk dalam negara. Ada lagi? Ada lagi? Jangan membeli produk. Pokoknya yang hal-hal yang biasa di sini aja. Bisa kita wujudkan perjuangan kemerdekaan itu di sini, di kelas kita ini. Bagaimana caranya? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Di sini, di kelas ini. Hah? Bentar ya. Pokoknya kita pun bisa wujudkan dengan cara belajar sungguh-sungguh dan saling menghormati sesama kita di sini ya. Pokoknya itulah. Belajar sungguh-sungguh sama cara menghormati sesama orang lain ya. Jadi itulah bisa kita wujudkan kemerdekaan di sini. Ingat ya, belajar sungguh-sungguh dan saling menghormati sesama orang lain ya. Paham kan? Paham. Oke lah. Terima kasihlah atas perhatiannya ya. Demikianlah pelajaran kita hari ini. Kita berjumpa minggu depan. Selamat siang semuanya. Siap.